mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Kita mulai pertemuan hari ini dengan pembahasan Itmamul Harokat ya. Senin tanggal bulan 16 bulan 9 2020. Itmamul Harokat. Itmamul Harokat atau penyempurnaan harokat. Nih ada di sini nih. Coba lalu nah itu juga sama sih. Kemudian Itmamul Harokat, penyempurnaan harokat ya. Itu pertama yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus menyempurnakan harokat ya? Apa kita harus menyempurnakan harokat? Jawabannya, kalau harokat ini enggak kita ucapkan dengan sempurna, maka bisa berbeda arti ya, berbeda arti. Kita ambil contoh ya, misalnya pada surat apa nih, surat At-Taubah ya. Di sini disebutin annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Ya, perhatiin ya ini. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Tahu artinya? Bahwasanya Allah, terus balik lagi ke sini. Bahwasanya Allah dan Rasulnya bari'un, berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Ini kan di sini wa rasuluh. Nah, kalau di sini diganti wa rasuli, kita ganti misalnya wa rasuli ya, misalnya wa rasulihi. Ketika kita ganti wa rasuli, maka artinya dia akan menjadi Allah berlepas diri dari orang musyrikin dan Rasulnya. Itu kalau kita salah dikit doang. Nah, makanya kita penting Itmamul Harokat. Nah, Itmamul Harokat di situ disebutin tuh yang pertama, wa kullu madmumin fala yatimma ya, disebut ya. Tulis di situ. Udah enggak boleh tulis nih. Wa kullu madmumin fala yatimma illa bidhammi syafataini
illa bidhammi syafataini dhamma. Illa bidhammi syafataini dhamma. Artinya ya, dan tidaklah setiap yang dhamma, wa kulla, dan tidaklah memumin setiap yang dhamma, fala yatimma, maka tidak akan sempurna. Mau jadi artinya kita aja ya, dikit-dikit ya. Wa kulla, dan setiap memumin setiap yang dhamma, dan tidaklah setiap yang dhamma, maksudnya huruf pastinya. Kita ringkas saja, dan tidaklah setiap yang dhamma, fala yatimma, maka tidak akan sempurna. Dan tidaklah yang dhamma, fala yatimma, maka tidak akan sempurna atau tidak akan sempurna. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Udah? Illa, kecuali. Setiap yang dhamma tidak akan sempurna. Simpelnya kayak gitu. Ringkasnya. Setiap yang dhamma tidak akan sempurna. Udah? Setiap yang dhamma tidak akan sempurna. Setiap yang dhamma tidak akan sempurna. Udah, kecuali membulatkan dalam kurung memonyongkan. Illa bidhammi, kecuali membulatkan. Jadi domi juga kan kita udah ketemu tuh. Wa dhamma nafsahu kan. Dhamma juga bisa diartikan menggabungkan, memonyongkan, atau mendomakan. Illa bidhammi, kecuali apa tadi, membulatkan ya, membulatkan syafataini, dua bibir. Dua bibir udah. Dhamma yaitu dengan sempurna dhammahnya. Dengan sempurna dhammahnya. Contohnya misalnya kayak gini ya. Pas kita bilang ku, kita harus ku monyong kayak gitu. Jangan waku. Nggak boleh malas gitu. Harus pas kita ketemu dhamma harus sebut dulu. Harokatnya dhamma ya. Harus monyong waku. Wakulla. Nah, pas ke fathah kita agak direnggangin wakulla. Tapi juga nggak terlalu lebar wakulla. Enggak. Terus sekedar aja wakulla. Nah, ketemu lagi domah lagi, monyong lagi. Tapi monyongnya enggak terus-terusan. Cuma monyong kita tarik muni, gitu kan? Muni, coba muni.
Nah gitu ya, malmumin. Huruf tanwin yang mana? Huruf yang dibaca monyong. Setiap yang domah dia harus monyong. Contohnya maksudnya tanwin itu kayak yang bilang dari tadi itu ada huruf yang harus dibaca kayak go, oh iya itu. Tapi pengucapan so sama bo itu juga nggak ngomong banget, nggak ngomong dia so kayak gitu aja, nggak bukan so, nggak so. Karena nanti ntar kita ketemu kan sifat dulu, nggak monyong banget. Do juga nggak dia sampai kita monyong, enggak, karena dia di sisi lidah kanan kiri. Nah kita bentar mau milih mau sisi kanan atau sisi yang kiri kalau do, jadi nggak sampai bo gitu. Memang kalau kita dulu ngaji kita diajarin kalau bo itu harus monyong, karena enggak, kalau sudah ketemu jazari nggak kayak gitu dia mau kita tumpuin ke lidah bagian kanan atau bagian kiri itu jadi do. Tapi memang huruf do ini yang bisa mengucapkan sempurna hanya Nabi, dan disebutkan itu ada hadisnya huruf yang paling tersulit di hijayah huruf do, dan orang yang paling bisa mengucapkan dengan sempurna adalah Nabi. Kalau kita itu ya masih beberapa persennya dari Nabi. Bahkan sampai guru kita itu ketika dia mau ngambil sanad Quran dikasih koreksi terus sama gurunya lagi, kamu masih kurang gitu, sampai demi huruf do sampai rela umroh berdoa biar mudahkan. Akhirnya dengan izin Allah balik umroh. Akhirnya pas balik lagi baca huruf do udah sesuai bagaimana dengan sesuai standar gurunya itu huruf do. Dan dia juga punya sifat hurufnya itu beda sama yang lain. Kalau misalnya yang lain 5 ya ada banyak, jadi ada 6 kalau nggak salah, 6 gitu itu karena do itu kan sendiri dia sifatnya memanjang. Dan kayak seperti kita ada di surat An-Nur disebutkan kan, wa kullil mu'minati yaghdud, nggak bisa kita asal yaghdudna, karena kita kan memanjang, do itu memanjang sifatnya, berarti ya itu memanjang kayak seolah-olah ada jumlah padahal nggak ada. Yaghdudna pengen ya pelan tapi tetap ditahan gitu, nggak bisa yaghdudna. Kalau yaghdudna ntar jatuhnya ke huruf da. Kalau udah huruf da nanti beda lagi artinya. Ya, wa kullu madmumi fala yatimma, dan tidaklah sebuah domah itu sempurna illa bi dhammi syafataini domah, kecuali kita benar-benar mengunyungkan bibir kita. Sebenarnya ini syairnya harus dihafal. Semua yang kita baca itu tadi pagi itu ada 7 lembar loh kan. Itu harus dihafal sebenarnya. Karena di situ isi-isi tadi semua tuh. Dan itu juga menjadi syarat kalau orang pengen ngambil sanad Quran. Sanad Quran bil ghaib, bukan sanad Quran yang ditilawah. Itu harus punya ini. Ijazah ini minimal. di sini kita bisa. Kalau kita di sini ngirim lagi ke sana ke Cipicung guru kita di sana. Karena memang anak perusahaan juga belajar di sana. Nah disitulah pengambilan sana. Jazari dulu pertama tahapan ya, ada belajar dulu sekitar 4 bulan 6 bulan. Kalau udah itu nanti coba setoran sanad, setoran ini Jazari. Itu juga bacanya sesuai bagaimana beliau talakikan. Kalau misalnya belum memenuhi kriteria, besok ulang lagi terus begitu lah. Itu Jazari. Memang ada buku tajwid lain yang udah pernah dengar, Tuhfatul Atfal? Belum. Nah, itu juga sama tajwid juga.
Cuman di Tuhfatul Atfal dia nggak ada makhorijul huruf sama sifat huruf, dia langsung kumnun, kumim, langsung kayak gitu. Nah, kalau di sini apa di Jazari dia ada makhorijul huruf sama sifat huruf. Memang sebenarnya yang kita pelajari itu harusnya memang makhorijul huruf sama sifat huruf. Nanti di sini disebutin. Bacaan di sini. Nah, itu baca. Nah, wajibun alaihi mutakan. Ini bagi seorang yang ingin belajar Al-Quran ini wajib baginya itu sangat ditekankan. Wajibun ada ilmu bagi mereka tamu, kewajiban yang sangat ditekankan. Terus baca lagi. Qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Sebelum dia itu mengetahui ini, sebelum dia membaca Al-Quran, dia harus tahu dulu apa yang harus kita ketahui. Ya, itu di sini baca Qaidan huruf wasifati. yang harus kita ketahui itu kalau membaca Al-Quran sebelum memang di sini disebutin makhorijul huruf dan sifat huruf. Terus lagi wamal lagi. Wamal ladhi Yang itu ya. Nah, ya itu. yalfiru bi'afsari lughati. Nah, itu kan agar si para pembaca itu dia bisa mengucapkan dengan bacaan yang paling fasih, bacaan yang paling fasih. Terus lanjut tuh. Hadiri tajwid wal mawaqif. Yaitu harus apa? Harus paham tajwid, harus mencoba tajwid. Wal mawaqif. Mawaqif ini tempat berhentinya, tempat kita mau berhenti di mana. Nah, itu kita wakaf berarti tidak lah kalau dalam bahasa terus. Waman ladhi rusilatul fil masahif. Itu masahif dan apa-apa yang tertulis dari mushaf. Contohnya nanti di Quran ada begini. Ada tulisan pernah nggak nungguin diri? Nggak pernah. Nih. Jannatul sama jannatul. Ini sama-sama artinya bisa kebun, bisa surga. Cuma beda penulisannya. Ya kan? Kalau ini alifnya di sini, kalau ini alifnya dipisah, tapi sama artinya. Dan dia mereka sama-sama jamak, ya kan? Nah, itu masuk ke tadi tuh. Wamal ladzi rusima fil masahif, itu tentang ilmu rosem, ilmu penulisan Al-Quran. Memang sih yang paling fondasi ini tadi makhorijul huruf itu yang pertama harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Itu dulu. Ada yang berarti yang muncul nanti ini terus ilmu rosem, kan? Terus lanjut lagi. Itu dari kumpulin maktuin wa mausulihah. Kalau yang ini ya kan jannatun, ini masuknya apa? Kumpulin maktuin wa mausulin kan? Nah, ini masuknya mausul bersambung, ya kan? Kalau yang jannatun, ini maksudnya apa? Ini waktu, ya. Nah, itu maksudnya waktu, ya terpotong. Atau munfasil lah kita bilangnya, terpisah, ya kan?
Ya, itu ntar ada babnya sendiri kan waktu musuh kayak begini nih, salah satunya yang kayak gini nanti disebutin ini adanya di surat apa, ini adanya di surat apa gitu. Itu memang udah dari mujizatan Al-Quran sendiri, nggak bisa kita bantah kok kayak gitu emang dari sananya. Makanya di situ tulis maktub mausul. Terus juga apalagi tuh kuota inka lam taktub untuk tabiha tak tak tamarbutoh yang tidak ditulis ada di situ, ya kan? Nantilah itu pembahasannya. Kita fokus di ini dulu nih, itmamul harakat. Wakul manmumi fala yatima illa bitomni syafatain dhamma. Lanjutannya wadun khifadin bin khifadin lil fahim. Wadun khifadin wadun khifadin bin khifadin bin khifadin lil fahim. Yatim wal maktub bil fathah. Yatim wal maktub bil fathah. Sudah dilatih ya. Azun hifadin bin hifadil lil fami. Wadun hifadin dan udah belum ya? Ya terus dulu. Wadun hifadin bin hifadil lil fami. Nah, wadun khifadin bin khifadin lil fami. Ya. Dan yang berkasroh, wadun khifadin dan yang berkasroh dan yang berkasroh udah. Wadun khifadin dan yang berkasroh bin khifadin lil fami dengan merendahkan bibir. Bin khifadin lil fami dengan merendahkan bin khifadin lil fami dengan merendahkan bibir. Bin khifadin lil fami dengan merendahkan bibir udah. Dengan merendahkan bibir. Terus yatimmu wal maftuhu. Yatimmu wal maftuhu. Yang berfathah yatimmu wal maftuhu. Dan yang berfathah
Nah, dan membuat fathah bil fathil hami dengan membuka bibir. Bil fathil hami dengan membuka bibir. Dengan membuka bibir. Ini dia. Dah. Memang nih kalau kita mau ngatiin letterlet, artinya jadi aneh misalnya kan. Bisa juga gini. Dan sempurnanya fathah, ya kan? Yatim wal maktub dan sempurnanya fathah di fathil hami dengan membuka bibir. Jadi kan nggak mungkin kalau kita baca, nih, kita baca waktu lah, nggak mungkin kita pukul. Nah, nggak mungkin pasti kita harus buka kan. Makanya di situ biar sempurna fathahnya kita harus buka bibirnya ketika kita ketemu harokat fathah. Wakulah, ya, nggak mungkin wakulah. Jadi aneh, ya. Itu yatim wal maktubu bil fathil hami. Sama juga ketika kita ketemu harokat kasroh, maka bil khifadil lil fam. Artinya bil khifadil lil fam merendahkan bibir. Ya. Seperti apa? Seperti yatim, ya kan? Kita rendah bibirnya. Yatim, ya kan? Yatim. Terus apalagi dari bin khi, ya kan? Rendah bibir bin khifadi. Bin khifadi lil fam. Atau gampangannya ini kita ini yang biasa kita dengar dengan istilah a, i, u, ya. Ini ketika fathah, ini ketika kasroh, dan ini ketika a, i, u. Itu yatim wal maktubu bil fathil hami. Terus lanjutannya il hurufu in tahun. Il hurufu in tahun. Yashraquha makhrajul asli wa makhrajul الحروف إن تكن محركة يشربها مخرج الاسم الحركة. أي مخرج الله ومخرج
Ya, ay makhrajul wawi wa makhrajul alif. Sekalian 2 baris ya. 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 Artinya ya. Jadi idil hurufu intakun muharrakah. Ketika suatu huruf berharokat. Idil hurufu ketika suatu huruf intakun muharrakah berharokat. Ketika suatu huruf berharokat, ya, yashrabuha makhraju aslil harokat. Maka makhraj asli harokat tergabung dengannya. Maka makhraj asli harokat tergabung dengannya. Ya, ini kan masih bingung kan? Ya, ketika suatu huruf berharokat, maka makhraj aslinya tergabung dengannya. Nah, akan dijelasin di matan berikutnya, di syair berikutnya. Ay makhrajul wawi wa makhrajul alif, yaitu makhraj huruf waw, ay makhrajul wawi, ay itu makhraj huruf waw, ay makhrajul wawi itu ay makhrajul wawi ya, wa makhrajul alif dan makhraj huruf alif, dan makhraj huruf alif, dan makhraj huruf alif. Dah. Wal ya'u fi makhrajiha alladhi urif, dan huruf ya makhrajnya sudah diketahui atau telah diketahui, dan huruf ya makhrajnya telah diketahui.
Berarti yang di sini dari matan ini atau dari syair ini ada berapa yang disebutin huruf di sini? Ngejelasin berapa huruf apa aja? Lagi ngomongin tentang makhraj apa nih? Kira-kira. Nah, wawu, alif, terus apa lagi terakhir? Ya. Nah, terus. Ini benar tadi yang kita sudah bilang kan. Istilahnya gampangnya A, I, U. Makhraj huruf wawu. Nah, kan itu wawu, terus alif ya. Alif dan yang terakhir ya. Wawu dia identik dengan doma, walaupun juga dia bisa kedua, ya kan? Jadi fathah, bisa wi juga. Terus alif identik dengan apa? Identik dengan apa harokatnya? Nah, ya dia identik dengan fathah, ya identik dengan kasroh. Makanya di sini di matan disebutin kalau apa namanya? Kalau huruf itu berharokat, maka dia mengikuti asli makhraj harokat, asli makhraj hurufnya itu gitu. Makhrajnya wawu bagaimana, ya kan? Alif bagaimana? Dia ngikutin. Si harokat ini ngikutin ke makhraj huruf ini, apa asli makhrajnya gitu. Nanti dia keluarnya dari mananya keluar. Ngikutin. Terus di situ dilanjutin ai makhrajul wawi wa makhrajul alif. Itu maksudnya adalah makhraj huruf wawu dan makhraj huruf alif. Dan ya, makhraj huruf ya itu telah diketahui makhrajnya. Tinggal dikit lagi ya. Tinggal 2 baris lagi. Wa intarul qali al-tanqabiqo shifahuhu bin tamni muhaqqiqo. Wa intarul qali al-tanqabiqo shifahuhu
sekalian kada kadu fathin kada kadu fathin kada kadu fathin kadu kasri yamin Ismail kullin Lombok sama di sini tinggal mana? Di Lombok sama di sini tinggal mana? Tinggal Lombok ya? Kalau malam tinggal sana ya? Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori. Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori. Fa'in tarol qori'ah, jika kamu melihat seorang qori atau pembaca. Fa'in tarol qori'ah, lantan tobiqo, tidak membulatkan bibirnya. Lantan tobiqo, tidak membulatkan bibirnya. Lantan tobiqo shifahuhu min dhammi. Apa tuh shifahuhu min dhammi? Tidak membulatkan bibirnya. Shifahuhu bibirnya. Shifahuhu bibirnya min dhammi dengan dhammah. Shifahu itu bibirnya, min dhammi dengan dhammah. Kun muhaqqiqo, maka pastikanlah. Maka pastikanlah. Maka pastikanlah bi annahu, bahwasanya dia. Maka pastikanlah bahwasanya dia muntaqisun ma dhamma. Maka pastikanlah ia muntaqisum ma dhamma, mengurangi yang dhammah. Muntaqisum ma dhamma, mengurangi yang dhammah.
Nah, ya kan di matan ini disebutkan kan fain tarol qari alam tanto biqo. Jika kamu melihat seorang qari atau pembaca Al-Quran lam tanto biqo, tidak mengucapkan bibirnya sifahu bil dhamma kumuhaqiqo, maka pastikanlah bi annahu muntaqisun, bahwasanya ia itu mengurangi apa? Mengurangi yang dhamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma, sedangkan yang wajib adalah mengucapkannya dengan sempurna. Sedangkan yang wajib adalah mengucapkannya dengan sempurna. Sedangkan yang wajib mengucapkannya an-nutqu bihi, mengucapkannya mutamma, mengucapkannya dengan sempurna. Ismahu kulli minhum mafhamhu fisih. Dah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Seperti itu juga, atau demikian pula juga bisa. Demikian pula yang fathah dan yang kasrah. Demikian pula yang kasrah dan yang fathah dan kasrah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Demikian pula yang fathah dan kasrah. Kadzaka dzu fathi wa dzu kasri yajib. Demikian pula yang fathah dan kasrah. Sudah? Yajib, wajib. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan keduanya. Udah. Itmamu kullim minhuma, menyempurnakan keduanya. Ifhamhu usib, pahamilah maka engkau akan benar. 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 Sebenarnya ini masih gabungan, jadi itmamu kulli minhuma. Tapi kalau dipisahkan ifhamhu tusib, pahamilah maka engkau akan benar. Apa yang maksudnya? If. Kenapa if? Ini membalik. Karena itu dia dari mudoreknya, karena dia mudoreknya ya paham. Ada lagi. Pakai yang minta mimah. Ntar belum beli juga itu dulu. Ya kamu, karena dia tengahnya fathah. Kalau tengahnya fathah, biasanya di sininya kasroh. Biasanya seperti itu. Kayak bacalah kan, misalnya gini. Qoro'a kan, tengahnya yaqra'u. Gimana amarnya? Belum ajar ya. Dan jadi tinggal berarti sarahin belum ya? Nah, kita sarah. Makan jelumnya juga sampai Marifah. Marifah alif lam. Udah jauh. Nah, coba lihat yang tadi itu amun harokat. Nah, ikutin ya.
Wa kullu mawmumin falan yatimma. وكل مذموم فلن يتم. Ya, jadi nanti Johan kalau udah belajar ini ngaji buka mulut, jangan malas-malas, jangan sayang-sayang, harus buka. Walaupun ketika ngaji kita pakai suara yang pelan, tetap harus buka, jangan kayak orang jangan. Jadi ini itmamul harokat, ini penyempurnaan harokat juga sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita udah dikasih mulut, kita gunakan semaksimal mungkin ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Ya, berikutnya wa kullu mawmumin falan yatimma. وكل مذموم فلن يتم. إلا بضم الشفتين ضمّا. إلا بضم الشفتين ضمّا. وذو انخفاض بانخفاض للفم. وذو انخفاض وذو انخفاض بانخفاض للفم. وذو انخفاض بانخفاض للفم. يتم والمفتوح بالفتح افهم. يتم والفتح يتم والمفتوح بالفتح افهم. يتم والمفتوح بالفتح افهم. يتم والمفتوح بالفتح افهم. إذ الحروف إن تكن محركة. إذ الحروف إن تكن محركة. يشرطها مخرج أصل الحركة. يشرطها مخرج أصل. coba bilang asli. Jadi mulai sekarang ketika Johan ketemu so sama do itu nggak monyong, karena dia menggunakan makhrajnya itu sisi kanan dan sisi kiri lidah. Jadi mana tadi? Yashraquha makhraju aslil harakah, kan nggak monyong kan? Aslil kho baru dia monyong kho ya, tapi yang nggak terlalu monyong juga sini dia makhraju aslil harakah. يشرطها مخرج أصل الحركة. أي مخرج الواو ومخرج الألف. أي مخرج الواو ومخرج الألف. ومخرج الألف. ومخرج الألف. والياء في مخرجها الذي عرف. والياء في مخرجها الذي عرف. Kalau latihan huruf A itu gampangnya dari H dulu. Ha-a. Wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. Ainnya kurang dapat urif. Nah, wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. wal ya'u fi makhrajiha alladhi 'urif. Fa in taral qari'a lan tanqabiqa. Fa in taral qari'a lan tanqabiqa. Shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa. Shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa. Shifahuhu bidhammikum muhaqqiqa.
Shifa'uhu bidhammikum muhaqqiqo. muhaqqiqo. Jadi beda dia sama ka. Kalau ka dia tipis kan, kan tipis. Terus dia juga ini dia termasuk dari huruf hamzah. Jadi yang keluar suara so, sa. Nah, kalau of dia tebal. Jadi muhaqqiqo. Coba muhaqqiqo. Jadi jangan sampai ketuker muhaqqiqo. Nanti artinya beda lagi kan. Muhaqqiqo. Ya. Shifahuhu bidhammikum muhaqqiqo. Shifa'uhu bidhammikum muhaqqiqo. Li'annahu muntaqisun ma dhamma. Li'annahu muntaqisun ma dhamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Sama ini juga rawan ketika kita bilang to mati ketika sama to kasroh, biasanya kita itu seolah-olah kayak dia sama aja makhrajnya kayak huruf rola to miripnya. Huruf ta, padahal dia enggak kayak huruf ta, dia tebel nuk to. Ketika juga dia ketika kasroh nih, misalnya bil pisti, nggak bisa bil pisti, dia harus ada tenaganya karena to itu tebel. Wal wajibun nutqu bihi mutamma, jadi tebelin tuh to-nya. Coba wal wajibun nutqu, nggak boleh pakai ta ya. Nutqu tebel, nutqu bihi mutamma. Wal wajibun nutqu bihi mutamma. Terakhir, kadzaka du fathin wa du kasri yajib. Kadzaka du fathin wa du kasri yajib. Isman kullin minhuma fhamhu tusib. Itmamu kullan Kulli. Itmamu kullin minhuma fhamhu tusib. Isman kullin minhuma fhamhu tusib. Hamzu tusib. Itmamu kullin minhuma fhamhu tusib. Cukup ya kita dulu ya. Insyaallah besok lagi hari Kamis. Kita akhiri dengan hamdalah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.